Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Najla di sini akan menjelaskan materi tentang Sunan Ampel ke kalian semua. Latar belakang Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau lahir di Champa atau sekarang wilayah Vietnam sekitar tahun 1401 Masehi. Beliau merupakan putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan Dewi Chandrawulan, serta keponakan Raja Majapahit yang membawanya masuk ke lingkungan kerajaan Hindu Jawa untuk berdakwah. Beliau menetap di Ampel Denta atau Surabaya, mendirikan pesantren, dan menjadi salah satu tokoh sentral penyebar Islam di Jawa dengan metode moderat dan membangun jaringan kekeluargaan melalui pernikahan dengan putri bangsawan lokal, melahirkan tokoh-tokoh seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Lalu selanjutnya adalah strategi dakwah Sunan Ampel. Yang pertama yaitu Moh 5, falsafah sederhana tentang larangan 5 hal tercela seperti judi, mabuk, mencuri, pecandu narkoba, dan zina yang langsung menyentuh perbaikan akhlak masyarakat. Lalu yang kedua melalui pendekatan kekerabatan. Beliau menikah dengan keluarga istana Majapahit dan murid-muridnya dari kalangan bangsawan seperti Raden Patah untuk mendapatkan dukungan politik dan sosial. Lalu yang ketiga melalui pendekatan intelektual dan pendidikan. Beliau mengembangkan pesantren sebagai pusat pendidikan dan dakwah seperti di Ampel Denta, Surabaya dengan kurikulum yang mengedepankan logika dan pemahaman. Selanjutnya yang keempat adalah akulturasi budaya. Beliau mengadopsi dan memodifikasi tradisi lokal Jawa serta menggunakan istilah Jawa agar Islam lebih mudah diterima. Misalnya, mengganti nama Sungai Brantas menjadi Kali Emas untuk menarik pedagang dan penduduk. Yang kelima adalah modernisasi dan toleransi atau tawasud dan tasamuh. Beliau menganjurkan sikap tengah dan menghormati budaya lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam, menghindari ekstremisme. Yang keenam adalah penguasaan kebutuhan pokok. Beliau menguasai kebutuhan dasar masyarakat seperti perdagangan sehingga bisa berinteraksi dan menyebarkan Islam secara lebih efektif. Berikutnya adalah peninggalan-peninggalan Sunan Ampel. Yang pertama adalah Masjid Sunan Ampel, merupakan masjid utama yang didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1421. Dikenal dengan arsitektur perpaduan Jawa, Majapahit, dan Arab, serta 5 gapura yang melambangkan rukun Islam. Lalu yang kedua adalah Masjid Rahmat Kembang Kuning dan Masjid Jami Peneleh, yaitu masjid-masjid bersejarah lain yang juga menjadi peninggalan dakwahnya di Surabaya. Lalu yang ketiga adalah Pesantren Ampel Denta, pesantren pertama di Jawa yang didirikan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Surabaya sekitar abad ke-15 sebagai pusat dakwah Islam, dan juga Pondok Pesantren Sunan Ampel Punggur di Lampung Tengah yang merupakan lembaga modern penerus tradisi pendidikan Islam berbasis kitab kuning.